bisa di-share. Oke. Ya, lanjut Don. Oke. Yang ini adalah gimana tadi? Ini adalah tampilan kita. Untuk yang pertama kita harus pilih dash. Ini untuk yang lain adalah untuk menu yang aplikasi yang lain, tapi kita pakai fokusnya ke dash dulu. Seperti ini tampilan untuk dashboardnya. Di atas ada kata karyawan kita. Jika ada kontrak yang habis, kita akan dapat notifikasi juga. Yang personal menu adalah untuk karyawan itu sendiri, cuti dia sendiri, overtime dia sendiri. Untuk yang lainnya masih penambahan sih. Jadi mungkin kita pakainya yang live sama overtime dulu. Kita fokus ke situ dulu. Dan untuk approval menu ini adalah menu yang ada untuk untuk golongan yang superior. Jadi dia punya anak buah. Dia pasti ada menu approval menu ini. Jadi dia untuk buat cuti itu dia di prepare overtime. Untuk approval leave, approval cuti dia pakai approval leave. Approval time itu juga untuk divide. Jadi dia untuk sebelum ke HRD dia harus approval dari divide dulu. Nah, kalau sudah di sini ntar kita ada notifikasi. Oh, kita dari approve overtime ini kita ada 3 yang belum di-approve. Seperti itu saya. Konsepnya seperti untuk ini menu dasarnya dulu. Sama sih semuanya. Kita lanjutkan ya. Ada 5 bagian yang penting di menu ini. Data pengguna dan informasi mengenai data karyawan. 2. Personal menu berisi menu akses data body yang seperti saya ungkapkan tadi. Approval menu sama admin menu. Admin menu ini adalah untuk yang HRD. Jadi selain HRD nggak akan muncul admin menu ini. Oke. Yang pertama adalah kita registrasi dulu dengan nomor WA. Jadi untuk aplikasi ini kita akan menambahkan fitur itu adalah chatbot. Jadi ini adalah nomor WhatsApp sementara yang mungkin yang kita pakai untuk dash ini. Pertama kali kita setelah daftar di aplikasi dash, untuk kalian-kalian yang lain, mereka juga harus daftar ke chatbot ini. Kirim rek garis miring pagar nick. Contohnya kayak di bawah ini ada tulisan rek 1140. Rek terus pagar 1140 adalah nick saya. Nanti akan otomatis kedaftar. Oh, jadi nomor yang dipakai ini adalah nomor atas nama Doni Eko Suprayogo. Seperti itu saya untuk yang chatbot. Dari sini dulu ada pertanyaan untuk pendaftaran nomor WA. Untuk pendaftaran nomor WA ini juga nanti akan dipakai untuk notifikasi. Jadi kalau ada yang mengajukan cuti, ntar akan otomatis keluar dari WA. Kalau ada approval, nanti juga akan di WA ini juga. Jadi yang pertama dilakukan adalah pendaftaran melalui nomor WA ini ya. Jadi nanti setiap orang itu harus mengetik rek hashtag nick, nick masing-masing. Oke, lanjut tuh. Kalau bicara saya terlalu cepat, dikoreksi aja nggak apa-apa. Saya juga nggak sadar kadang-kadang soalnya. Oh, siap Don. Ya. Yes. Enggak, ya. Nomor WA pribadi. Ya Bu, sorry. Enggak, tadi ada pertanyaan, apakah nomor WA ini harus nomor mereka sendiri pribadi atau bisa pakai nomor orang lain, misalnya atau barengan gitu. Harus sendiri-sendiri ya Don? Iya, jadi nomor ini nanti akan otomatis terus notifikasi akan masuk ke sini. Harusnya pakai terdapat nomor inilah karyawan itu nanti. Oke, notif. Jadi harus nomor masing-masing karyawannya ya Bapak-bapak, karena notifikasi juga akan muncul atau masuk ke nomor WA yang didaftarkan. Oke, kita lanjut. Next. Tadi alamatnya sama sih. Untuk ajukan cuti juga gitu. Karena nggak semua orang bisa akses ke server internal kita. Jadi kita sediain untuk karyawan. Kalau mau mengajukan cuti, kita bisa lewat WhatsApp tadi. Ke nomor tadi, terus kita pakai ketik NL, crash 1, crash tanggal berapa dia mau cuti, terus crash keperluannya apa. Bila sudah selesai, nanti akan tulisan pengajuan cuti berhasil. Seperti itu. Untuk pengajuan cuti melalui WA ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Oh iya, sama satu ini adalah jenis cuti ya.
jenis cuti itu ada kodenya ada di sini. Oh, oke. Sebentar, ada pertanyaan Don. Gimana? Ya, Bu. Ya, PowerPoint nanti kita share, rekaman juga kita share. Jadi nomor WA yang tadi itu harus dikirim ke nomor itu untuk pengajuan cuti, untuk pendaftaran atau registrasi. Gitu. Ini berarti nanti teman-teman operator lah ya dan lain-lain itu pengajuannya menggunakan WA. Iya. Oke. Nah, kalau kita punya hanya satu hari ya. Kalau misalnya materi bisa dijelaskan nggak, Pak Doni? Periodenya. Don, kalau ini kan contoh untuk pengajuan cuti ini kan nanti berarti semua operator lah kita katakan yang nggak punya akses Morus itu mereka bisa mengajukan cuti melalui WA ya? Ya, bisa, Bu. Bisa. Nah, ini kan kalau yang kamu kasih contoh ini kan 1 hari nih kebetulan. Kalau yang lebih dari 1 hari seperti apa? Kalau yang lebih dari 1 hari kita buat seperti ini lagi sih, copy paste, terus nanti ke tanggal yang berbeda. Seperti itu. Berarti bisa dikasih contoh nggak Don? Misalnya dia ngajuin 3 hari, berarti dia 3 kali ngetik ini. Iya, tanggal yang berbeda. Di tanggal yang berbeda, Bu. Jadi kalau misalnya dia 2 hari, artinya NL #1/2023 0504 keperluan keluarga. Terus dia WA lagi NL 1/2023 0505 keperluan keluarga. Iya, Bu. 2 hari. Oh, oke. Jadi memang harus saat ini untuk WA satu-satu, Pak Friendly. Clear ya? Jadi satu ya terhitung 1 hari karena dia tanggalnya cuma bisa buat satu hari. Jadi kalau nanti ada yang masuk sampai tanggal misalnya mulai tanggal 4 Mei, 5 Mei, 6 Mei, oh berarti dia tercatat 3. Gitu. Dan formatnya adalah tahun, bulan, dan tanggal. Ya, benar-benar seperti contoh ini ya, Don. Iya, Bu. Kategori ya. Kategori nomor 12 cuti musibah itu yang kebakaran sama banjir itu bukan, Don? Ya, betul. Kan ada 2 hari kan. Force major kalau yang di PKB itu ada yang force major itu. Kebanjiran, kebakaran, itu masuknya ke musibah. Kalau Pak Bakti nggak tahu kalau menikah lagi tuh musibah atau bukan. Wiwit. Untuk Pak Doni. Sebentar gantian, di sini ada pertanyaan dulu. Gimana Pak Friendly? Ajukan tanyakan ke Pak Doni. Nanti ada presentasi terkait dengan perubahan cuti nggak atau cancellation cuti? Kalau ada, oke. Nanti kita tunggu. Tapi kalau nggak ada, mungkin bisa. Don, nanti setelah slide berikut itu akan tentang cancel cuti atau perubahan cuti kan ya? Maksudnya cancel cuti? Kalau nggak disetujui gitu. Halo? 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 Doni, kedengaran nggak? Putus-putus, Bu. Kalau sekarang masih putus-putus? Oh, udah clear. Oke. Gimana, Bu? Jadi misalnya cancel itu dia udah ngajuin cuti, tapi ternyata dia nggak jadi nih. Tapi udah ngajuin, dia mau cancel, itu nanti ada penjelasannya nggak? Oh, ada, Bu. Jadi seumpama kalau udah dioper sama atasannya, terus dia ternyata nggak jadi gitu ya. Nah, atasannya harus nginfo ke HRD soalnya yang bisa ngapus ke HRD soalnya udah ada masuk ke recordnya HRD, Bu. Atau nanti kita kasihkan demo juga sekalian. Ya. Kita buatin data sekalian juga sih tadi. Berarti nextnya ada penjelasannya ya. Berarti skip dulu deh. Kita tunggu nanti pas contoh kasus. Sama kayak revisi ya, Bu Wiwit ya? Revisi tanggal cuti juga sama ya? Iya. Oke. Betul. Itu nanti kita kasih contoh kasusnya ya. Nanti Doni demoin. Oke, lanjut Don. Sama saya untuk notifikasi untuk karyawan kan mengajukan cuti baru, nanti atasan pasti dapat notifikasi dari cuti tersebut. Kalau yang sekarang kalau sudah terdaftar ke WA maka nanti akan otomatis
notifikasi lewat WA. Jadi dia udah tahu. Tinggal dibuka linknya lagi. Atasan nanti akan approve ke lewat desk ini, Bu. Seperti itu. Terus dari sini juga ada menu saldo. Jadi kita tiap semua karyawan itu bisa ngecek berapa saldonya. Tinggal masukkan kode 2, terus di enter ke nomor WA tadi. Dia akan kelihatan cuti tahun lalu berapa, cuti tahun ini berapa. Cuti hangus itu adalah ketika kita udah masuk ke periode bulan Juli itu yang kehangus. Terus cuti terpakai itu adalah ya. Oke. Lanjut. Cuti terpakai itu adalah pemakaian cuti pada periode tahun itu. Saldo cuti itu lah, itu baru saldo yang terakhir. Akumulasi dari tahun lalu, tahun ini yang harus berapa, yang terpakai berapa, jadinya totalnya 18. Jadi seperti itu sih. Dari sini dulu ada pertanyaan. Jadi Pak selain Doni, Ya. kalau misalnya saldo cutinya sudah habis tapi kita ada keperluan kepentingan yang mendesak banget, itu masih bisa diajukan atau memang harus ke HRD? Saya tahu saya kalau nggak punya saldo cuti nggak boleh cuti sih. ke HRD kok. Ya. Jatuhnya nanti itu potong gaji atau seperti apa case-nya? Oke. Intinya kalau nol udah nggak bisa ngajuin di aplikasi ini ya? Ya tahu diri lah toh maksudnya di situ. Karena untuk yang nol itu masih bisa kita generate. Untuk contoh kayak cuti bersama pasti kan motong, walaupun dia nol tetap kita potong sampai minus ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Approval ini sama sih. Approval itu cuma sekali untuk cuti, berarti karyawan sama atasannya langsung. Jadi cuma satu approval aja, nanti otomatis rekap saldonya akan ada di menu HRD. Jadi nanti akan keluar orang ini cutinya berapa, tinggal berapa, udah terpakai berapa, seperti itu. Don, ya, untuk atasan itu misalnya operator OP itu berarti akan masuknya itu ke supervisor atau ke manajernya? Tergantung hierarkis ya, Bu. Kalau dari sini kan OP itu biasanya masuk ke debt head-nya. Ya, berarti supervisor ya. Iya, Bu. Jadi tolong bapak-bapak supervisor rajin-rajin ngecek supaya jangan sampai ngegantung entah itu overtime timnya atau cuti timnya. Ya, terutama preform nih yang personelnya banyak. Loh. Oh, dari sini yang bisa buka minimum supervisor. Jadi kalau misalnya aplikasi ini semuanya bisa, tapi masuk ke yang 172/berapa itu bisa ngecek semuanya ke web itu. Cuman kalau misalnya approval itu cuman level debt head ke atas, yang memang dia akan approve, yang punya authority untuk mengapprove pengajuan. Jadi nanti teman-teman operator itu kalaupun dia nggak mau masuk ke webnya itu, mereka tinggal yang WA itu aja, misalnya mau cek saldo sisa cuti, gitu, itu bisa melalui WA. Maksudnya itu yang di menu approval yang tadi awal ada pop-up-nya. Berarti harus buka ya. Iya, harus cek. Jadi ini ada pesan ya, Bu. Boleh tunjukin nggak misalnya ada pengajuan cuti dari operator yang masuk, itu ada notifikasi seperti apa atau ada pop-up seperti apa di atasannya, entah itu di WA atau entah itu di webnya. Oke. Sekarang apa nanti dulu aja, Bu? Tak selesaiin dulu PPT-nya dulu. Nanti ada Pak Friendly, nanti kelihatan. Kita lanjut dulu ya. Biar nggak bolak-balik. Sama relief juga gitu. Tiap superior itu dia punya list berapa cuti yang udah ada di punya anak buahnya. Jadi ntar superior jadi bisa lihat, oh anak buah saya tinggal segini, yang ambil banyak cuti ini nanti semuanya ke record di sini semua. Nanti ada menunya, nanti kita ambilkan juga. Oke. Terus yang selanjutnya overtime. Overtime itu kalau di sini tuh yang buat adalah supervisornya, Ibu ya. Jadi pertama kalau untuk buat overtime itu langsung ke aplikasi ini. Jadi kan untuk semua superior kan pasti punya akses ke jaringan
pabrik kita. Iya. Dia bisa buka alamat tersebut, terus kita bisa create add overtime, terus dia lihat sendiri siapa aja yang mau di overtime. Untuk karyawan di bawah ini yang keluar adalah semua yang ada di bawah hierarkinya dia. Ada tipe cuti, tipe overtime sama kategori overtime-nya apa. Remarknya adalah catatannya, dia itu overtime karena apa. Karena apa, nanti bisa disubmit. Nah, setelah disubmit, nanti karyawan yang bersangkutan itu akan mendapatkan notifikasi dari WA. Setelah dapat notifikasi dari WA, overtime tersebut seperti ini contohnya. Anda diberikan untuk overtime selama 7 jam, berarti yes, pesan ini jika Anda bersedia. Jadi karyawan yang OP nggak perlu buka lagi, kalau udah diregistrasikan nomor WA-nya tadi tinggal di reply aja. Jadi harus di reply ya, di reply terus yes. Ini berarti menyatakan bahwa dia bersedia untuk overtime tanggal ini selama 7 jam ini, seperti itu. Jika berhasil, maka dia akan tulisannya overtime, berarti akan dilakukan proses berikutnya, seperti itu. Itu untuk membuat overtime sih. Jadi ini mirip yang WhatsApp yang udah jalan sekarang, tapi bedanya itu karyawan masing-masing yang akan menjawab. Jadi masuknya ke WA pribadi masing-masing karyawan itu. Jadi bukan lagi, kita kan saat ini di grup ya, Freeform ya, kalau untuk WhatsApp-nya itu. Nah kalau sekarang udah ke nomor masing-masing karyawannya. Jadi ada buktinya bahwa karyawan itu adalah menyetujui overtime tanggal tersebut. Kita punya recordnya. Oke. Di sini juga ada warnanya sih. Dia kalau warna hijau, dia berarti masih belum disetujui sama karyawannya, masih belum setuju. Kalau selama dia sudah hilang, berarti dia sudah masuk ke proses selanjutnya. Seperti itu. Oke. Berikutnya adalah approval defect. Setelah dia masuk ke sini, karyawannya menyetujui, otomatis kan kita perlu ke level berikutnya, defect. Tiap defect nanti dia bisa melakukan centang ulang, centang semua, terus dia dicek apakah dia perlu apa enggak. Kalau udah selesai, pastikan dia emang benar-benar perlu untuk lembur, maka dia tinggal approve aja. Kalau nggak mau ya tinggal di reject aja. Di situ ada tombol rejectnya juga. Reject. Ya, setelah di approve atau reject dia pasti akan hilang. Jadi nanti akan ke proses berikutnya ke HRD untuk dicek ulang. Apakah udah benar semua atau belum, atau ada kesalahan penulisan atau kesalahan kategorinya. Soalnya nanti bila di overtime tipenya reguler atau hari libur nanti akan berubah ke pengalinya juga nanti. Seperti itu. Kategori juga nanti juga masuk kayak gitu. Apakah kategorinya sama, betul atau enggak. Nanti akan dicek lagi harusnya seperti itu. Saya nanti akan keluar report langsung seperti ini, udah berapa persen, siapa yang paling banyak overtime-nya. Nanti akan ada status seperti ini di menu HRD-nya. Oh, dia masih employee agreement, jadi dia belum selesai prosesnya. Masih propose berarti belum disetujui oleh David-nya. Kalau sudah oke, berarti dia udah masuk ke perhitungan payroll. Yang sebelumnya pernah terjadi adalah udah di akhir periode, tapi dia masih belum di-approve, jadi nggak masuk perhitungan pada bulan itu. Seperti itu sih. Oke, ada pertanyaan Don, sebentar dari Pak Yungki dulu. Ya. Apa Pak Yungki? Ke HRD. Don, ini konfirmasi dulu. Jika si approvernya yang salah klik, misalnya tadinya dia mau reject tapi malah klik approve, itu untuk memperbaikinya atau merevisinya dia ke HRD kan ya? Iya betul. Ya betul. Jadi harus ke HRD konfirmasi ini nggak jadi lembur ya. Jadi HRD nanti yang akan mengubah manual. Jadi betul. harus konfirmasi, kalau nggak nanti dia ternyata ikut perhitungan payroll padahal dia nggak lembur. Oke, Pak Randy. Di atasnya. Di supervisor, Don. Jadi kalau misalnya overtime, itu kan si supervisor yang memerintahkan operatornya tuh. Kalau operator approve, itu ada notif di manajernya. Manajer. Halo? Ya bentar.
Heeh. Jadi bukan input sih. Jadi kalau misalnya overtime itu misalnya Pak Warno dia yang kirim nih bikin SPL kalau sekarang itu, tapi by sistem. Dia yang memerintahkan ke si A. Nanti si A terima notifikasi, oh dia bersedia, dia tinggal replay misalnya lewat WA, yes. Itu nanti naiknya ke siapa? Manajer. Supervisor. Bukan cuti-cuti, harus rajin-rajin ngecek. Ya, bisa dibikin. Nanti kan biarpun cuti kan masih bisa lihat handphone. Oke, lanjut. Oke. Sama sih, tinggal ribet overtime, semuanya udah di sini. Kita bisa ngecek. Sorry Don, ada yang ngajuin pertanyaan itu. Siapa yang angkat tangan? Oh, nggak kelihatan saya. Bentar. Ada yang angkat tangan itu siapa? Oke. Kenapa Kak Repi? Angkat tangan mau nanya atau mau apa? Kak Repi? Mau nanya, Bu. Oh, silakan. Kebetulan tadi saya nggak ikut dari awal, sorry nih, Bu. Ya kayak gini-gini nih harus ulang-ulang lagi. Enggak harus diulang, enggak. Apa? Itu yang ngirim pesan WA-nya itu dari kita ya, dari supervisor ya? Untuk overtime. Iya. Ya, di sistem itu kan Kak Repi yang input, ngeklik siapa aja nih yang di bawah Kak Repi yang mau disuruh lembur. Nah, nanti setelah diklik, itu nanti masuk ke nomor WA timnya Kak Repi. Kalau dia accept, dia nanti replay, jawab, balas dengan yes. Nah, itu nanti naik lagi ada pop-up atau notifikasinya ke Kak Repi. Terus ada notifikasi juga untuk di-approve ke Pak Made. Tuh. Kak. Oke. Lanjut Don. Oh sebentar, ada pertanyaan Pak Chandra apa? Nggak kedengeran. Iya, headsetnya nggak ada, kagak bawa. Don? Ya, Bu. Don, untuk pengajuan atau replay untuk persetujuan ini sana bisa ditinggal. Repi di mute atau. Nah, kalau misalnya ada karyawan, dia udah terima tuh perintah untuk lembur, tapi kebetulan saat itu misal katakanlah handphonenya rusak, apa nggak kebawa, nah itu ada masa toleransi nggak untuk akhirnya dia replay yes, atau misalnya udah lewat dari jadwal lemburnya, tapi dia udah lembur nih, tapi dia belum ketik yes, itu masih bisa nggak? Kalau lewat dari jadwal lemburnya itu masih bisa di yes, Bu. Tapi kalau seumpama dia nggak yes, itu gara-gara HP-nya rusak atau apa, lebih baik pinjam komputer di kantor, masuk ke alamat tadi, masuk login dia sendiri, terus di yes dari aplikasi juga bisa. Oke, atau bisa mungkin dia konfirmasi ke atasannya ya, ke supervisornya, jadi supervisornya bisa bantu update ke HRD seperti itu. Itu juga bisa. Oke. Bisa seperti itu ya. Yang penting karyawannya sendiri itu aktif untuk update gitu loh. Pak Chandra, jangan diem-diem baik tiba-tiba komplain misalnya. Ya, ada lagi? SPK-nya misalnya ya itu kalau udah tidur. Tidur kan biasanya jam 8 ya. Nah itu karena SPK kan nggak ada. Jadi perintah lemburnya nih ini dibalik, berarti misalnya mau lembur malam ini Don, ya. Tapi karena
supervisornya sih udah info lisan nih, jadi anaknya udah masuk, tapi dia belum ngajuin by system. Nah itu bisa nggak, Don? Berarti lebih dari tanggal overtime-nya dia gitu. Ya, udah jalan lemburnya, tapi dia baru ngisi besoknya misalnya. Bisa, Bu. Nggak ada Sebelum masalah cut off sih. payroll masih bisa, ya. Iya, sebelum payroll. Ya kalau udah lewat cut off payroll, nah itu. Konfirmasi ke HRD dulu. Ya. Oke. Ini tadi ada pertanyaan terlewat agak jauh ya dari Kak Marwanto. Ini bedanya sama ISS apa? Nggak ada bedanya, cuman beda nama doang sekarang ini. Di closure kenapa nggak ada orangnya? Karena di closure udah jalan. Ya ini sama dengan yang nanti jalan di closure, Kak Marwanto. Oke, lanjut, Don. Oke. Kalau yang lain sama sih, personal file, digital signature, user management kita masih belum aktif menggunakannya. Scheduling juga gitu. Udah, kita mau coba demokan dulu. Ya, sebentar, belum demo ada pertanyaan. Ya. Oh itu Nggak jadi lembur. Komen kan. Oke. Orang lagi. Tapi ini orang belum ini sudah terlanjur terkirim aja. Tapi kan berarti dia nggak accept dong, nggak jawab yes kan? nggak respon gitu ya Mas. Tiba-tiba dia bangun. Yes gitu. Padahal udah kelewat. Atasannya lapor ke HRD kalau misal kayak Yang gitu. real lemburnya jadinya siapa? Jadi kalau yang berjalan sekarang di closure ya kemungkinan sedikit sih yang terjadi seperti itu. Misalnya kayak kemarin contohnya cuti yang bilang udah terlanjur ternyata karena satu hal dia tolong deh jangan cuti, nggak jadi cuti, jadi dari atasannya HRD di kita sama kalau udah jalan. Kalau case yang kayak gitu belum pernah di closure, tapi yang terjadi kalau di closure sekarang itu adalah udah salah perhitungan, mungkin yang harusnya tadi reguler atau hari libur, nah itu nanti di HR rejected, di reject dengan alasan apa nanti bilang dari supervisornya yang barunya. Jadi kayak misalnya mana yang salah, nanti konfirmasi, karena yang bisa dilihat HR, jadi konfirmasi ke HR, tadi kalian ngajuin ulang. Mengajukan ulang lagi. Atau dari yang udah berjalan juga ada yang dari tadi misalnya sebelum masuk HR intinya masih bisa di reject lagi di manajer. Jadi kalau sekarang udah jalan ada yang masuk dari Mas Andi misalnya udah reject ya, nggak akan masuk ke kita. Jadi akan stop tuh datanya. Jadi kayak Mas Joko misalnya satu udah ngajuin, dia nggak balas-balas, Mas Joko ngajuin satunya. Begitu yang satunya yes, tapi manajernya pas apa belum oke gitu, itu nggak akan masuk ke kita, nggak ada masalah. Di reject di manajer, cukup sampai di manajer di reject. Jadi yang benar-benar lembur baru yang masuk ke HR. Jadi nanti kalau di masing-masing divisi itu yang otoritas terakhir atau teratas itu adalah para manajernya. Ya jadi misalnya Pak Joko udah dapat nih misalnya langsung, oh si ini padahal nggak jadi lembur tapi dia udah terlanjur jawab yes, konfirmasi ke Pak Agung. Nanti Pak Agung atas nama ini tolong di reject aja, dia nggak jadi lembur. Gitu. Nanti kalau misalnya case-nya sudah terlanjur manajernya approve, itu baru yang ke HRD. Ya jadi kalau udah di reject duluan di masing-masing manajer itu tidak akan naik ke HRD. Jadi nanti itulah perlunya komunikasi supervisor ini ke masing-masing manajernya. Ya biar saling kontrol juga. Kalau ngajuin tentunya mepet jam tadi, ini mepet. Misal 1P saya info 15 kurang seperempat lah ya. Cuma saya untuk mendapatkan untuk dari manajer saya sangat lambat. HP-nya yang blank atau apa. Ya, apa yang saya masih bisa dimasukin? Masih. Jadi intinya kalau misalnya yang jadi lembur
walaupun misalnya mepet ngajuin atau apa, itu masih bisa selama belum cut off payroll lah intinya. Ya itu masih bisa. Nyusul pun masih bisa. Cuman yang kita khawatirin itu kalau misalnya udah cut off payroll, nah itu yang harus konfirmasi ke HRD gitu. Jangan juga kayak gitu, jangan mentang-mentang wes lembur aja dulu baru nanti ngajuin. Ini kan udah sistem ya soalnya, jadi mungkin masukannya kalau memang bisa dilakukan di hari itu, nggak ada halangan, lebih baik di hari itu, karena takutnya nanti besok terlupakan dan tertumpuk lagi sama yang lemburan di hari itu lagi gitu kalau dibesokin. Sama apalagi kalau di akhir bulan itu kan kita udah tarik, karena nanti di menu HR itu kita harus klik untuk monthly. Jadi kalau udah ganti bulan dia udah otomatis, misalnya Mei, awal Mei dia udah ganti Mei. Begitu saya buka, kalau saya nggak klik dia rubah jadi ke April, saya nggak akan nongol kalau bapak-bapak ada yang ketinggalan April ternyata masih ada yang input. Karena ini masalahnya uang ya, kasihan. Kalau di perubahan bulan, terutama di akhir-akhir bulan, yang tadi Ibu bilang tanggal cut off tuh di situ nanti ketinggalan, karena kalau di saya tampilannya akan udah nongol Mei langsung. Aprilnya saya harus klik lagi ke menu. Saat ini sih HRD tetap menjalankan, cuman kan untuk memperkecil itu alangkah baiknya untuk enggak ditunda-tunda. Ya, karena nanti bisa juga kalau menurutnya toleransinya nggak itu pergantian berapa hari ininya close-nya. Jadinya di bulan Mei betul Mbak, tapi kan kita ada monthly report, ada monthly report yang emang kita tarik di akhir bulan. Ya harusnya bisa, tapi terkadang kalau yang sekarang ini ada yang susul-susulan. Iya. Terus terang kalau yang berjalan sekarang, jadi monthly report yang saya berikan ke Ibu adalah bukan final, karena belum terkolek dari teman-teman sampai benar-benar sampai akhir bulan. Jadi antara monthly report dengan nanti saya perolan itu yang jadi pertanyaan juga ya Bu ya gitu. Kenapa apalagi kalau gapnya jauh gitu. Kalau gapnya sedikit mungkin oke lah, ketinggalan 1, 2 atau berapa, tapi kalau cukup banyak itu jadi pertanyaan juga. Karena nanti yang akan dipertanyakan itu bapak-bapak ya, karena istilahnya namanya lembur itu kan pasti sudah terencana walaupun misalnya mepet, karena kita pasti sudah tahu sebelum lembur itu terjadi. Jadi nanti concern para atasan ini, mereka akan bertanya, lah kamu gimana kok planningnya bisa meleset atau baru ngajunya setelah lembur jalan, lah kalian planningnya seperti apa? Padahal sudah dipermudah proses administrasinya dengan sistem itu sih. Nggak ada sebenarnya waktu toleransi Kak Warno. Tanggal 1-nya hari Minggu atau hari Sabtu. Tapi kan tetap masuk. Kalau sistem kan kita nggak jam kerja hari kerja kan 24 jam. Tiga itu yang manjang sampai pagi itu, manjang sampai pagi itu. Sebisa mungkin di next day-nya sebelum tanggal sebelum jam 10. Kayak yang dulu banget kita pernah jalanin kan, terakhir HR terima lemburan di hari sebelumnya adalah jam 10 di hari kita supaya di bulan itu bisa. Dan itu khusus untuk akhir bulan kan ya, pertanyaan. Iya. Ya. Maksimal di next day-nya ya. Halo. Sebentar Pak Made gantian. Apakah lembur ini dalam 1 minggu rekapannya bisa kita bangun atau tidak? Bisa dilihat. Bisa lihat. Atasan itu nanti bisa masuk ke webnya, bisa lihat rekapan lembur timnya, tim yang di bawahnya, ya itu bisa dicek sekalian mungkin bapak-bapaknya bisa kontrol pemerataan, gitu. Jangan lah ini si bocah si A lemburannya udah 3 juta sendiri, yang lainnya 0. Fokusnya sih bukan karena pilih kasih, tapi life balance. Ke ini juga Bu. Kasihan ke kesehatan, ya. Karena nanti kan kita masih berpegangan yang 40 jam per minggu itu kan maksimal ininya ya. Jadi bapak-bapak bisa kontrol di situ juga. Jadi misalnya si A, oh ternyata dalam minggu ini dia udah 34 nih, jangan dia lagi yang lembur, harus change yang lain. Nah, kalau yang lain nggak mau. Tapi jam baku ya Pak, jam baku ibu-ibu bapak-bapak, jadi bukan jam indeksnya.
Maksudnya Yang realnya jamnya aja. misalnya 4 kan sekarang perhitungannya jadi 7,5. setengah. Nah, sekarang itu ya 4 jam. Jadi Nanti dia akan 4. formula sendiri di sistem. Jadi bapak-bapak tinggal masukin real jam lemburnya. Mungkin terutama yang jadi perhatian maintenance. Ya. Tolong ya. Pak. Soalnya kita kalau dengan sistem gini nanti saat audit kita agak susah juga untuk ngakalin, dalam artian ngakalin ngedit jamnya tuh kita agak sulit gitu supaya kita terpenuhi supaya kita nggak melebihi dari regulasi yang ada. Sebentar Don, ada pertanyaan. Artinya kita estimasi 5 jam. Ternyata Ya, tadi Pak, kalau selama memang belum sampai ke HR, masih sampai di manajer, itu masih bisa di-reject manajer, Pak Sutik buat lagi yang pengajuan baru. Untuk jadi udah nyampe Ya, berarti ke HR akan nge-reject Bapak buatnya. Ya, Bapak harus ke HR lagi gitu loh. Padahal kalau misalnya masih di tim Bapak itu kan lebih enak koordinasinya. Itu aja. Oke, Pak Made tadi mau nanya. Ngambek. Bukan nanya sih, hanya apa? Ya nggak usah kalau hanya mempertegas kembali kalau ini kan surat perintah lembur kan? ya. Surat perintah lembur itu ya perintahnya before bukan after. Ya itu yang jadi harus kita pertegas. Kalau selalu akan after kecuali memang tanda petik memang super urgent gitu kan baru kita itu. Tapi kalau masih kita terus-terusan after ini kan selalu yang sekarang afternya baru jalan gitu kan. Tuh Kak Repi tolong ya. Ingat before jangan after. Iya karena ini surat perintah namanya bukan surat perintah setelah lembur. Undang-undang yang begitu kan. Ya, noted Pak Made. Ya, oke. Thank you. Ada lagi yang lain sebelum dilanjutkan dengan contoh kasus oleh Doni? Demo. Oke Don, lanjut Don demonya Don. Oke Bu, bentar, stop share dulu. Yang on. Oh. Udah kelihatan Bu screen saya? Kelihatan. Oke. Ini adalah screen utama dulu. Jadi dia bisa masukkan nick sama passwordnya. Kalau ada yang mau buat register baru, tapi ini masih berjalan di server internal ya. Jadi semua yang mau ngakses ke web ini, kalau dia bisa pakai VPN, dia harus pakai VPN. Kalau pakai komputer ya, kalau pakai HP juga bisa, tapi dia harus connect ke jaringan network internal data abadi. Seperti itu. Oke. Kalau mau register, dia masukkan aja register. Masukkan nick, kalau seumpama ada karyawan baru ya dia suruh register dulu ke sini, nick, nama lengkap semuanya sama sih, marital status, anak berapa, join date kapan, plannya di mana, posisinya apa, sama password dia 8 karakter, ada huruf kecilnya, ada huruf besarnya, ada 1 angka dalam password tersebut sama 1 karakter, seperti ini contoh karakternya, seperti itu. Karena yang lainnya masih belum pernah register, nanti otomatis ketika dia login pertama kali nanti akan diminta update password ke password yang terbaru. Seperti itu nanti. Jadi dulu di sini dulu ada pertanyaan. Sebentar. Ya Don ya. Jadi ini contoh misalnya karyawan baru atau karyawan yang baru mau register ya Don. Betul Bu. Dan ini bisa juga yang melalui WhatsApp tadi. Kalau WhatsApp masih belum sih Bu, kalau yang itu. Oh oke. Iya, jadi mungkin gini, Don, tambahin ya Don. Ya, jadi ini kan untuk karyawan yang sudah existing sekarang, nanti Doni akan praktekin lagi ya Don ya, yang kita udah upload ya. Ya.
Nah, karena kalau yang tadi Doni presentasikan itu adalah untuk karyawan yang baru join. Jadi karyawan sendiri yang memang akan register dan hanya bisa diregistrasi di PC atau laptop yang memang ada di dalam area Indo Tirta Abadi. Nah, kalau sekarang karyawan yang sudah existing, sekarang itu nanti tinggal change password aja. Coba Don, bisa Don dipraktekin? Karena data-data karyawan udah kita import ke sini, ke sistem. Kita punya siapa, Mbak? Iya, udah punya Pipit? Ya. Boleh. Iya. Suwarno boleh berapa? Suwarno 150. 150. Murah 50. Utamanya adalah E besar, E enter 150. Iya. E besar. Nah, coba ini. show Don. Coba show Ya. itunya. Passwordnya Don. Show passwordnya tadi. Langsung hilang. E gede. Oh, nggak kelihatan ya. Enter 150. Enter 150. Nah, ini yang pertama. Jadi enter NIK-nya. Oke. Yuk, tinggal di authenticate aja. Nanti akan dibuat karena kemarin tadi kan masih belum secure passwordnya. Jadi nanti buatin password yang 8 karakter. Lower ada kecil besar gitu ya. Kita mau coba. Ini data ini sih. Masih belum ini sih masih banyak yang tak rubah-rubah di sini soalnya masih data dummy. Ya. Kita coba gantinya adalah password 150. ya. Ini juga sama, tinggal change password aja. Oke, penggantian password sudah berhasil. Di sini ada notifikasinya, tinggal ke login lagi. 150 password 1 2 3 4. D-nya D kecil tadi. Ya. Oke, seperti ini. Masuk ke dash. Jadi seperti ini. Jadi bisa dulu 14 karena masih belum diperbarui ya itu. Ya. Transaksinya. Nanti 0 dia harus. Dia ada approval menu karena dia memiliki hierarki di bawahnya lagi. Untuk lift ini ada liftnya sendiri. Ini masih data yang dulu adalah penambahan saldo cuti 14 dari 2023. Previous balance itu adalah cuti tahun lalu. Lost balance itu adalah cuti yang akan hangus di bulan Juli. Ya, Juli ya kalau nggak salah. Ya. Current balance itu adalah saldo yang ada sekarang setelah dikurangi pemakaian cutinya. Di sini juga ada sick leave sih, karena sick leave dilaporkan per bulan, jadi tak masukkan di sini juga. Untuk sick leave yang masukkan adalah HRD-nya, karena nanti perlu konfirmasi surat sakitnya dulu, baru di-input seperti itu. Ini untuk yang menu personalnya dia sendiri. Kalau mau pre-new leave, mau lihat apa di tahun pernikahan, hamil, keguguran, bisa dipilih sendiri saya. Kalau yang dari sini dia bisa dipilih tanggal 1, 2, 3, 4. Oh, kalau ini bisa langsung 5. Betul. Tapi kalau untuk yang WA mungkin nanti bisa dikembangkan ke depan. Tapi untuk yang sekarang masih diinputkan selesai. Kayak web dulu. Seperti itu. Tapi better gitu sih Don. Kenapa, Mbak? Menurut aku sih nggak apa-apa yang di WA satu-satu karena kan nanti biasanya ada yang ngambil di sela-sela dia off Don. Kalau kalau di sini kan kita klik one by one ya, drop down, jadi ketahuan kan, walaupun ada tanggal yang kelongkap. Misalnya kamu bisa lengkap, nah itu bisa kelongkap. Kalau di WhatsApp kan nanti misalnya mau di gimana kalau modenya 1 sampai 5, nah padahal ternyata di 2 dan 3-nya dia off. Jadi harusnya cuti yang dikurangi cuma 3. Juga ya. Tapi untuk yang sementara seperti ini dulu aja saya yang bilang. Nanti mungkin bisa dikembangkan berikutnya lagi. Primat siapa mau ada keperluan keluarga.
Yang ini adalah submit to. Submit to itu adalah hierarki di atasnya, paling atas, atasan langsung kalau submit to itu. Tuh, Pak Agustinus Daki. Ini sesuai hierarki posisinya sih. Apakah benar ke Pak Agustinus Daki atau ke Revimat dia? Gimana Bu? Ada 2 biasanya. Agustinus Daki. Benar-benar. Terus Agus, benar yang ini ya? Ini Memang. biasanya untuk hierarki posisinya sih Bu. Biasanya ada Ya. yang double. Biasanya. Emang benar Pak Warno maunya ke siapa emang? Ke Pak Adi. Oh. Kalau Pak Warno itu atasan langsungnya katanya Pak Bakti. Kalau Pak Bakti nggak ngizinin dia nggak bisa cuti. Enggak, udah bener Don. Terus ya, nanti otomatis kalau sudah selesai tinggal disubmit aja sih. Submit, dia langsung tersimpan. Karena emailnya masih belum kesimpan punya atasannya, otomatis dia nggak bisa ngirim email. Tapi dia udah kesimpan. 8 sama 9 Mei, 2 cuti tahunan. Dan statusnya dia masih propose. Propose itu berarti belum dipotong cutinya. Karena masih belum di-approve sama atasannya langsung. Dari situ, dari sini dulu ada pertanyaan untuk cuti. Ada pertanyaan nggak untuk cuti? Ya, ada. Iya, makanya semua karyawan itu harus terdaftar. Kalau yang sekarang ini, karyawan yang sekarang itu udah ada semua. Kita upload ke sistem, tinggal mereka rubah password. Gitu. Tapi kalau karyawan baru, misalnya yang kemarin tuh dari Preform ya, baru masuk. Nah, dia harus registrasi. Oh, kan dia punya modus. Oh, Ya? Apanya? Kita akan langsung trial bulan ini. Nanti akan efektif itu di bulan Juni. Jadi selama dari hari ini mulai besok sampai dengan akhir Mei itu kita akan trial udah pakai ini. jalan trial masih double yang Masih manual ya. kemarin jalan. Ya. Harus ada di sini internal server kita. Don. Ya. Misal supervisornya itu dia harus mengajukan, dia harus memberikan perintah lembur ke timnya pada saat dia nggak ada di kantor dan dia tidak bisa connect VPN. Itu dia bisa menggunakan apa, Don? VPN. Dia nggak bisa pakai VPN. Ya, misalnya nih kita katakanlah dia nggak bisa pakai VPN, terus dia nggak bisa connect ke internal server kantor karena dia ada di luar. Itu bisa pakai apa kira-kira? Kalau sekarang saya masih belum bisa Bu, soalnya kita terkekang sama itunya CICIS ya, jadi kita harus ke VPN tadi itu sih. Oke, jadi untuk sementara Pak Chandra kalau case-nya seperti itu nggak bisa, tapi langsung next day-nya langsung ajukan secepatnya pada saat ada di kantor. Bukan berarti bisa backdate terus disengaja backdate ya Pak Revi, tapi kondisinya lagi nggak di kantor dan nggak bisa connect VPN. Kalau Pak Revi itu kan punya laptop bisa connect VPN, jadi nggak ada alasan harus next day ya. Jadi kalau misalnya kayak Pak Bakti, dia kan nggak punya akses untuk connect ke VPN, itu baru bisa next day-nya. Oke? Kok colek-colek kan? Ya tadi mau nanya nggak jadi kepotong-potong. Lupa. Oke, jalan dulu Don. Nanti kalau Miss ingat pertanyaannya nanti diajukan. Oke. Kita coba untuk yang WhatsApp. Karena atasan langsung adalah Pak Supri, tak login dulu ke punya Pak Supri.
Ini misalnya Terus pengajuan dari bawahannya ya. atau dari level OP pengajukan cuti gitu ya. Nih, contoh operatornya WhatsApp nih. Nanti coba dicek. Oke. Buka WhatsApp dulu. Ya. Contoh kita bisa dari sini, kita bisa pakai gini. Untuk Des, kita ketikkan Des ke nomor ini, nomor online-nya Des. Dari situ kita akan dapat otomatis balasan dari WA tersebut. Ini adalah menu-menunya. Kalau kita ketik angka 1, kita bisa lihat saldo cuti kita, 2 kita ke data cuti kita, 3 kita ke pengajuan cuti, dan 4 ke data lembur. Oke, kita coba ke 1. Seperti ini saldo cuti kita. Kalau mau ke 2, otomatis keluar seperti ini. Nah, untuk yang pengajuan cuti, kita mungkin nggak akan ingat apa aja kode cutinya atau bagaimana formatnya. Jadi tak buatin di sini adalah kita bisa ngerpek di sini. Oh, kayak gini cara pengajuan cutinya. Biar nggak salah untuk pengajuan tanggalnya juga. Oke, kita coba copy paste. NL new leaf pagar 1 adalah cuti tahunan, jadi saya ngambil ke cuti tahunan. Nah, 2023 tahun bulan sama 4, jadi 4 Mei 2023. Itu adalah keperluan keluarga. Alasannya apa? Keperluan keluarga seperti itu. Terus saya kirim aja WA-nya. Oke, pengajuan cuti berhasil. Terus saya cek di approve leave. Nah, ini. oh, udah Pak Supri tinggal di-approve ya, ini. akan ada keterangannya itu ya. Tuh. Tinggal di approve aja, udah selesai. Seperti itu. Nanti kalau di-approve, itu ada notifikasi juga di kamu, Don? Kalau yang ini harusnya ada, Bu. Pak coba approve ya. Ya, coba di-approve, Don. Ini cuti atas nama Doni Eka Supraika tanggal Mei telah disetujui. Ada ya. Nanti Ya. kalau bapak-bapak udah approve, itu di karyawan ya, di operatornya juga akan ada notifikasi kalau oh udah di-approve oleh bosku. Oke. Jadi ntar kalau mau ngecek, oh ini ternyata cutinya di sini semua. Cuma lupa, oh kodenya apa, cuti hamil ini, keguguran ini. Yang pasti yang sering dipakai adalah 1. Iya. Ini akan selalu muncul lah pada saat mau ngajuin ya. Iya. Nggak harus ngajuin sih, Bu. Kita harus ke menu ketiga dulu biar muncul caranya seperti itu. Karena untuk yang pengajuan itu kita buat formatnya seperti ini, baru bisa masuk ke database. Kayak gitu, Bu. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Sebenarnya di situ juga ada Telegram juga sih, yang kita ada aktifin kayak gini. Cuti atas nama ini telah disetujui. Kita pakai WhatsApp aja, Don. Kita pakai WhatsApp juga nggak apa-apa. Salah satu dipakai nggak ada masalah. Oke. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Recording. Yang berikutnya adalah overtime. Pengajuan. Dan sorry, kita punya alur ininya kan ya, alur pengajuan ya. Nanti maksudnya bisa gimana? Alur ada flowchart biar mereka awalnya harus buka apa, terus masukin apa. Ini kan tadi penjelasan langsung ini kan berupa slide kan. Kalau dibikinin flow-nya atau alurnya itu bisa nggak biar lebih gampang mereka ngingetnya. Saya belum buat sih, tapi yang tak buatin juga nggak apa-apa. Nanti coba ya, Bapak. Tapi harusnya dengan baca slide-nya tadi sih kan nanti ini di-share. Itu bisa juga. Oke, lanjut kan.
ke prepare overtime untuk membuatnya. Di sini adalah semua overtime yang ada pada bulan Mei. Kalau mau cek bulan yang lalu, tinggal dicek Maret. Gitu. Ini atasannya ya, bisa ngecek ya. Superiornya, Bu. Ya, ini tadi Atasan Pak langsungnya. lagi mau ngecek. Oke. Kalau mau menambah itu adalah add overtime. Contoh reguler. Di sini ada hari libur, cuti bersama, raya Natal, Idul Fitri, besar agama. Yang sering salah adalah di sini. Karena reguler sama hari libur sama cuti bersama itu mempengaruhi pengalian. Jadi dipastikan harus yang betul sih kalau yang ini. Karena di Gepol juga beberapa kali yang salah adalah dia harusnya reguler atau libur atau cuti bersama. Apalagi dia masuk ke hari besar agama, nanti pengaliannya pasti beda. Seperti itu. Kita coba reguler. Ini adalah keterangannya. Dia longsir, ganjarkan cuti, atau hari libur nasional, besar agama, cek produk, administrasi atau orders. Biasanya kita pilih salah satu ini sih. Anggap aja longsir. Terus kita kasih keterangan adalah cek produk. Karena ini akunnya Pak Supri, jadi atasan bawahannya langsung adalah cuma sedikit sih di sini. Coba pakai akun saya. Tanggal 5 Mei. Jam 5 sore sampai jam 7 malam. Lembur selama 2 jam. Oke. Kalau sudah tinggal di-submit aja. Submitnya mungkin agak lama karena dia harus kirim email sama kirim WA juga. Seperti itu. Yang pasti kalau seumpama dia sudah selesai, dia bakal warnanya hijau dan statusnya adalah employee agreement. Employee agreement ini adalah dia belum di-approve sama karyawannya itu sendiri. Kita cek ini karena saya cek nomor HP saya sendiri ya. Coba cek di Kabudor. Ini misalnya adalah OT overtime 2023 bulan Mei jam 5 Anda didekatkan untuk overtime selama 2 jam. Tulisan ini untuk bersedia. Seperti itu. Jadi karyawan yang bersangkutan yang disuruh cuti itu tadi akan dapat notifikasi secara langsung. Dari sini dulu. Ada pertanyaan? Ya. Coba lanjut kalau kamu yes, itu seperti apa pendaftaran atasannya? Kalau saya yes langsung, itu nggak akan bisa, Bu. Karena apa? Karena kita nggak tahu yes itu yang mana. Mungkin aja karena menumpuk, jadi udah 2 hari ternyata udah menumpuk. Dan ternyata belum di yes sama sekali 3-3-nya itu. Makanya harus dipilih salah satu. Contoh kayak gini. Replay. Pakai replay gitu ya. Ingat ya Bapak-bapak harus replay di notis ya, di notis. Orang kan cuma jawab Y doang. Nggak bisa. Oh tak sentil ya itu WhatsApp. Yes, nggak bisa ya. Ya nggak kehitung. Kalau dia pakai yes, otomatis kita akan mendapat pesan overtime akan dilakukan prosesnya. Sebelum dapat notifikasi ini berarti dia belum berubah statusnya. Kalau semua ini udah kayak gini berarti udah masuk ke coba refresh ya. Nah, dia pasti hilang. Oh, oke. Dia masuk ke device-nya. Kalau mau ngecek tinggal di searching lagi. Nah, ini tadi cek produk. Dia statusnya udah propose. Seperti itu sih. Dan ini adalah namanya, tanggal, jam lemburnya berapa, hours ini adalah jam realnya 2 jam. Index hour itu udah dikalikan jam pengalinya sesuai dengan undang-undang. Oke, udah otomatis ya. Iya, betul. Seperti itu. Selama masih belum di-approve sama Divhead, itu masih bisa dihapus oleh superior di bawahnya. Tuh. Kalau pasti kayak gini, udah kelihatan sih biasanya. Oh iya, satu catatan lagi. Kalau seumpama di bulan lalu masih ada tanggungan atau masih ada yang belum di-approve, itu masih keluar di sini kok nanti. Jadi bulan Maret belum di yes sama karyawannya, nanti bakal masih muncul di sini nanti. Warna hijau gitu. Bisa, itu kan berarti bisa buat si atasannya juga notice kalau ternyata ini ada yang belum saya ini ya, belum di-approve sama iya, saya. karyawannya. Ya.
Karyawannya, Bu. Lembur. Iya, tim saya. Terus dari sini dulu ada pertanyaan. Kalau misalnya karyawannya baru approve setelah tadi kan ada pertanyaan juga setelah lembur dilakukan, misalnya malah seminggu setelah lembur dilakukan, itu masih bisa ya Don, tapi tergantung udah cut off payroll HRD apa belum gitu ya. Betul. Kalau walaupun dia 2 yes, tapi dia laporan HRD udah masuk ke finance, percuma aja, soalnya dia nggak bakal dilaporin. Seperti itu. Walaupun dia yes, tapi tetap nggak akan nggak akan dibayar lemburnya. Seperti itu sih, Bu. Itu tolong juga ditekankan ke masing-masing timnya ya. Jadi nanti akan merugikan mereka sendiri kalau merekanya tidak tertib administrasi. Tapi better kalau dia udah dapat notifikasi langsung di yes aja sih. Lebih Ya, kayak nanti minta. Jadi nggak perlu login, nggak perlu apa-apain lagi gitu. Betul, kapan sih selalu ingatkan mereka gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Terus karena debitnya Pak Supri, divide-nya juga Pak Supri karena 1 orang, debit sama divide-nya, dia kan kelihatan di sini approve overtime. Oh, dia ternyata ada 4 tanggungan dia. Jadi dia punya 4 tanggungan yang belum di-approve. Jadi nanti di sini ada kelihatan sih. Oh, dia punya 4. Iya. 1, 2, 3, 4. Dia ada tanggungan 4 yang belum di-approve sama dia sendiri, jadi belum diproses ke HRD. Dari sini divide juga harus ngecek apakah dia benar apa enggak. Biasanya kelihatannya ada di sini. 7 ini kok biasanya itu 14, kalau hari libur ini kok sampai 16,5. Oh, ternyata ini adalah reguler. Harusnya diganti hari libur. Di reject aja, nanti bakalan diinfo ke pembuat supervisornya tadi. Supervisor yang buat cuti overtime tadi. Seperti itu sih. Kalau udah oke, tinggal dicek aja. Anggap tadi ini yang cek produk tadi ya. Kita centang, terus di-approve. Oke. Udah hilang, berarti kita udah nggak ada tanggungan lagi sih. Terus kalau ada pertanyaan gimana cara ngecek yang udah di-approve tadi, tinggal di search aja bulan Mei. Nah, dia kan kelihatan, oh ini udah tak approve tadi. Statusnya berubah jadi approve divide. Approve divide ini bakal muncul di menunya HRD. Di menu HRD dia bakal kelihatan, oh iya ternyata udah di approve sama divide-nya. Tinggal dicek lagi sama HRD udah benar apa belum. Dari sini di divide juga bisa ngecek, oh ini masih hijau, berarti belum di approve sama karyawan itu sendiri. Dia nggak bisa ngeklik karena apa? Harus di approve karyawan itu sendiri. Jadi karena lembur itu adalah persetujuan antara atasan dan bawahan. Kalau salah satu dia nggak akan setuju, berarti ya lembur itu batal, nggak bisa dilakukan. Seperti itu. Propose adalah tanggungannya dia. Employee agreement adalah masih sudah dibuat tapi masih belum di-approve sama karyawannya. Seperti itu sih. Di sini juga ada centang all. Kalau udah pastikan semuanya udah selesai semua. Seperti itu. Jadi antara debit, divide semuanya bisa ngecek. Nggak harus debit aja, tapi divide juga bisa ngecek. Mana yang belum, mana yang udah, mana yang oke. Kalau putih berarti udah selesai semua, berarti nggak ada tanggungan sama sekali. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Untuk pemilihan bulan juga bisa sih melihat yang lalu-lalu juga. Seperti itu. Udah sampai di situ aja sih. Kalau untuk yang lembur. Setelah dari sini udah prosesnya udah selesai, tinggal ke proses HRD. Jadi HRD itu nanti akan masuk ke payroll-nya lagi. Dan satu lagi report overtime. Di sini kan masih belum ada karena masih pakai data dummy kemarin. Coba yang bulan Desember. Nah,
Nanti akan kalau seumpama udah di-upload ke HRD, dia bakalan kayak gini kelihatan. Mana divisi yang paling banyak lemburnya? Biru, production, general eksekutif, maintenance gitu. Di sini juga kelihatan. Ada yang menanyakan ternyata oh segini. Karena apa? Karena longsir kah atau karena ganjilkan cuti? Ternyata banyak ganjilkan cutinya. Langsung kelihatan di sini totalnya. Dan ini adalah total data, total jam yang sudah dikalikan indeks. Dari sini kita juga bisa ngecek pada bulan ini, Desember 2022, lembur yang paling banyak punya siapa? Per QC, production, preform, semuanya kelihatan semua. Yang paling banyak siapa? Ini Septiar Ferdianto paling banyak. Semuanya ada semua di sini. Seperti itu. Oke sih. Untuk overtime cukup dari situ saja sih. Nanti untuk yang proses HD, Mbak Yu udah tahu juga gimana harus cara prosesnya ke finance juga. Sama untuk yang laporan monthly reportnya juga. Dari sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Kalau saya lihat ke menu saya, overtime saya udah kelihatan di sini. Ini yang masih udah di-approve di Fed, ini yang di-propose. Seperti itu. Dan indeksnya kan masih 0. Karena apa? Karena masih belum masuk ke payroll semua. Karena masih belum diproses oleh HRD. Seperti itu. Ini diproses HRD-nya. Ntar HRD tinggal diproses aja. Cukup Pokora. Contoh kalau kayak saya proses, saya masukkan ke overtime saya, keluar 3,5 jam karena sudah diproses oleh HRD dan statusnya adalah oke. Oke Bu, ada yang bertanya? Pertanyaan lagi. Bapak. Lanjut Don. Yang pasti untuk yang terpenting adalah di sini sih. Yang ini yang perlu disosialisasikan ke tingkat paling bawah karena dia lebih sering pakai WA. Jadi tinggal di yes dan jangan lupa pakai reply ya. Kalau pakai yes saja kita nggak tahu mana yang disetujui untuk di-approve. Kalau dia ada tumpukan 3, otomatis kan dia harus nge-yesin satu-satu. Kenapa? Bahwa dia menunjukkan dia bersedia overtime pada tanggal yang sudah ditentukan tadi. Seperti itu. Cukup saya buat dari sini. Jadi mungkin untuk yang kedepannya nanti akan tak monitoring datanya. Terus nanti kalau saya minta datanya nanti tak kasih tahu siapa aja yang belum registrasi untuk nomor WA-nya. Setelah nomor WA registrasi semua, baru bisa masukkan ke overtime. Seperti itu sih Bu, kalau rencana saya berikutnya. Jadi yang terpenting adalah nomor WA-nya karena kita pakai jalurnya WA tadi itu, jadi semuanya masuk ke WA-nya masing-masing sih. Oke. Ada pertanyaan Bapak-bapak? Oke. Jadi Don, udah nggak ada pertanyaan, artinya yang harus dilakukan sekarang ini adalah masing-masing operator harus mengganti passwordnya ya. Pertama mengganti password tapi kan harus ke ini Bu, harus kolek ke WiFi kantor dulu. Mungkin lebih enaknya kalau dia registrasi nick-nya dulu ke nomor ini Bu. Oh, oke. Jadi walaupun dia nggak login ke desk juga nggak ada masalah. Karena yang dia pentingkan adalah untuk ngecek cuti dia sama ngecek overtime dia sama ada perintah overtime dia dari WA. Yang penting sih ini sih registrasi nick ke nomor WA ini sih Bu. Nah, supaya teman-teman di sini tahu berarti mereka fokus dulu yang harus dilakukan atau di-share ke timnya di lapangan adalah untuk pendaftaran nomor WA ya. Setelah nomor WA
kita bisa langsung trial untuk pembuatan overtime atau pengajuan cuti, itu bisa kita jalankan. Karena untuk pembuatan cuti kan kita juga harus ngecek dulu untuk saldo terakhir, Bu. Jadi saya harus masukin saldo terakhir, setelah dipotong cuti bersama sama cuti tahunnya dia, kita masukin saldonya. Jadi bisa udah official lah. Oh, ini saldomu yang udah benar, kayak gitu. Oke, clear. Artinya kita putusin ya Bapak-bapak. Jadi yang harus Bapak-bapak lakukan setelah keluar dari ruangan ini adalah share ke timnya untuk mendaftarkan nomor WA dengan cara seperti yang ditampilkan di atas. Ketik, track, hashtag, nick. Ya, kirim ke nomor yang ada di monitor. Bisa difoto, jadi nggak akan ada kesalahan. Jadi setelah dia mendaftarkan nomor WA-nya, itu kan ada konfirmasi ya, Don? Iya. Setelah itu mereka sudah bisa meng-accept perintah lembur dari atasannya. Betul, Bu. Atau mengajukan cuti. Oke. Ya. Jadi terus nanti, ada. Oke, lanjut Don. Kalau seumpama kita keliru, di nick-nya salah, contoh, dia akan keluar muncul juga sih. Kalau itu nggak ada di data karyawan. Jadi data karyawannya juga harus udah update di desk juga sih, Bu. Oh, oke. Ya, ini kita bicara yang sudah existing lah ya. Yep. Oke. Jadi nanti setelah tim di lapangan mendaftarkan nomor WA dan sudah dapat notifikasi nomor Anda telah didaftarkan atas nama ABCD, itu silakan mulai di trial. Misalnya nanti besok ada lembur, nah itu coba mulai pakai ini, atau ada timnya yang mau ngajuin cuti, nah bisa langsung pakai aplikasi ini, ya. Bu Dwi. Yes. Kita mulai besok aja, Bu, untuk nick-nya. Kalau untuk sekarang saya perlu ngapusin data-data yang saya coba-coba tadi sih, Bu. Oke, mulai besok ya, Don. Ya, Bu. Jadi mulai besok bisa diminta ya, memang yang real pengajuan lembur atau pengajuan cuti bisa menggunakan cara ini. Nanti juga akan tak info untuk siapa aja yang belum daftar untuk register untuk HP-nya juga. Ya, untuk di reminder ya. Dan untuk tingkat supervisor sampai atas, dia harus perbarui nick desk, Bu. Soalnya untuk supervisor ke atas itu kan dia udah punya, pasti ada gadget atau yang tersambung ke wifi kantor kita. Itu harus perbarui lagi sih, Bu. Karena untuk pembuatan cuti sama approval ada di desk penuhnya. Oke, berarti mereka harus buka yang alamat web tadi ya. Ya, yang ini. Dan untuk karyawan pastikan semua kedaftar di sini. Untuk supervisor juga gitu sih. Harus kedaftar juga biar ntar kita dapat notifikasi langsung dari karyawan juga. Ya, karena supervisor juga kan kudu ngajuin cuti ya, gitu. Masa udah nggak bisa ngajuin lembur, nggak bisa ngajuin cuti juga. Betul. Harus kita klik yang itu tadi alamatnya. Makanya harus ingat, kalau perlu ya share ke itu aja ke tim atau dijadiin status di grup WhatsApp misalnya, biar inget terus nomornya mana lo. Oh iya, Bu. Ya, Don. Mungkin untuk nomor ini kan masih nomor trial, Bu. Jadi kalau untuk kirim banyak mungkin akan ke banned atau ke blokir. Karena untuk yang bisa kirim banyak itu adalah akun yang terverified. Mungkin nanti kalau seumpama ada penggantian, nanti akan ada, kalau nomor ini keblokir, mungkin nanti akan ada penggantian nomor lagi gitu sih, Bu. Just info aja. Oke, tolong informasi aja ya, Don ya. Karena takutnya teman-teman udah ngerasa ngedaftar di nomor ini, ternyata nanti ada perubahan nomor kan, malah nggak ke register. Terus ya, kalau dari saya sudah cukup kayak gitu aja sih, Bu. Yang penting OP semua karyawan ada nomor WA, semua supervisor bisa login ke desk, cuti sama overtime bisa langsung jalan. Oke. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Sebelum kita close dan trial, jadi nanti pada saat di trial itu kan baru kelihatan tuh
Ada masalah apa kok si A nggak bisa register ya? Apa itu kan baru kelihatan. Gantian nomor HP berarti harus register lagi, Pak. Tapi diinfokan. Jadi kita delete nomor yang lamanya, update nomor baru. Ya, Teh. Ya, bisa. Masih bisa ngajuin untuk case seperti itu. Karena kan ibaratnya kalau kita bicara potong cuti itu kan karena mendadak ya. Ya. Yang penting jangan malas untuk komunikasi ke manajernya atau ke HRD-nya ya. Masa? Kita over baru cuti khusus segala macam jadi cuti, tapi kalau misal kayak sakit apa itu nanti langsung ke HRD yang akan update, misalnya kayak izin sakit itu kan karena butuh surat dokter, itu harus ke HRD, nanti HRD-nya yang update. Oke? Kalau nggak ada lagi, terima kasih Doni, thank you banget. Nanti mungkin kedepannya akan sedikit direpotkan karena pasti ini banyak yang akan masuk ke registernya ya. Ya, Bu. Terima kasih buat Doni, terima kasih buat teman-teman yang join online, terima kasih buat teman-teman yang join offline juga. Kita tutup sampai di sini. Terima kasih, semangat pagi. Thank you Don. Ya, Bu, sama-sama.